Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Sungguh menjadi waktu yang sangat membahagiakan. Saya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat humas di seluruh penjuru tanah air yang saat ini menyempatkan waktu untuk mendapatkan sharing pengetahuan terkait dengan kegiatan kehumasan, terkait dengan kegiatan komunikasi yang akan kita jalankan setiap saat. Perlu saya sampaikan, kegiatan ini menjadi penting karena dianggap bahwa komunikasi itu tidak usah belajar, humas itu tidak usah belajar bisa. Padahal sebetulnya kita semua saat ini dihadapkan pada tantangan kehumasan yang harus efektif, apalagi di tengah era digital. Lanjut, saya ingin mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya banggakan, sahabat-sahabat humas dimanapun Anda berada, kita seringkali menanyakan apa itu humas, apa itu public relation yang seringkali kita belum kenal. Bahkan public relation itu adalah kegiatan yang mengelola komunikasi, yang mengelola interaksi dan komunikasi semua stakeholder, baik stakeholder individu maupun stakeholder perusahaan. Nah, inilah yang saya kira menjadi poin penting. What PR is, apa itu PR dan bagaimana kemudian PR itu kita maknai sebagai fungsi-fungsi komunikasi. Oleh sebab itulah maka sering disebut public relation itu adalah seni, adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk bisa kita ini disukai, dihormati, bahkan akhirnya dipersepsi secara benar dan menjadi keuntungannya buat kita yang melaksanakan kegiatan kehumasan. Dan kehumasan pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Oleh sebab itulah maka kita ini sering menyebut communication is perception. Komunikasi itu persepsi. Kalau kita dipersepsi baik oleh semua relasi kita, maka kita akan punya nilai plus. Dan kalau komunikasi yang menghasilkan persepsi dinilai tidak baik, kita punya nilai negatif. Nah, hal-hal inilah yang saya kira menjadi penting. Buat siapa sih PR itu? Ya, PR itu adalah salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh individu, oleh personal, sehingga sering disebut manifestasinya dalam bentuk personal branding. Kita ini sebetulnya ingin dinilai kan, baik oleh keluarga kita, tetangga kita, teman kita, rekan kerja kita. Inilah yang menjadi esensi kehidupan setiap orang di dalam menjalankan humasnya masing-masing pribadi. Jadi sadar atau tidak sadar kita ini sebenarnya punya fungsi komunikasi untuk mengenalkan siapa saya. Saya ini sebetulnya jangan sampai dinilai keliru oleh masyarakat luas, oleh teman-teman kita. Kemudian juga ada PR yang bersifat pada organisasi yang saat ini sedang tumbuh berkembang dengan pesat. Apalagi masyarakat sekarang ini bekerja di bidang komunikasi. Bagaimana perusahaan kita ini dinilai baik? Bagaimana perusahaan kita ini akhirnya dipersepsi benar, punya citra yang bagus, punya reputasi yang bagus, dan akhirnya menguntungkan. Ada intangible asset, ada pemahaman yang menjadikan nilai perusahaannya itu adalah hasil persepsi, bukan sekedar nilai fisiknya. Nah, inilah kolaborasi organisasi, baik itu organisasi pemerintah, organisasi swasta, organisasi non-government yang sifatnya sosial, dan apapun, ya, apapun. Bahkan international organization, perusahaan-perusahaan di luar negeri, multinational corporation, ataupun NGO itu juga menjalankan fungsi kehumasan untuk menghasilkan persepsi. Nah, disitulah sampai pada brand nation. Bangsa kita ini harus kita nilai dengan baik. Jangan sampai kita ini di mata dunia bangsa Indonesia dianggap tidak baik. Ini yang saya kira menjadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai sahabat-sahabat humas yang punya satu tanggung jawab untuk mengenalkan individunya bagus, pilar organisasi-organisasi di Indonesia bagus, dan akhirnya pilar bangsanya bagus. Nah, hal-hal inilah yang menjadi public relation sebagai komunikasi function. Nah, lanjut. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan itu dinilai plus 1.
sesuatu yang benar adanya. Jangan sampai kita ditafsirkan keliru. Menghadapi pandemi COVID seperti ini tanggung jawab kita semuanya untuk mari kita berhusnudon, berprasangka baik terhadap upaya kita bersama-sama. Jangan dalam situasi seperti ini kita mempunyai persepsi yang akhirnya beda dan akhirnya musuh kita gembira. COVID menjadi tidak selesai, malah menjadi tambah terus. Ini tantangan kita semuanya. Jadi PR pemerintah, PR masyarakat ini harus bersama-sama. Next ya. Nah, oleh sebab itulah maka bagaimana kita punya tugas adalah how to be faster stakeholder work. Jadi bagaimana semua komponen yang terlibat itu harus kerjanya lebih cepat, kerjanya lebih bersama-sama, orkestrasinya harus sama. Ini kalau di dalam organisasi, misalkan perguruan tinggi, bagaimana antara dosen, karyawan, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, mahasiswa, dan juga semuanya yang ada di stakeholder kampus itu bersama-sama bekerja lebih bagus lagi dalam konteks membangun persepsi yang benar, membangun reputasi yang benar. Apa yang sudah kita kerjakan kalau tidak kita komunikasikan, tidak ada manfaatnya. Orang nggak tahu. Ya. Tetapi apa yang kita kemas, meskipun masih sederhana, belum sempurna, tetapi kemasan kita sudah bagus, maka itu akan memberikan nilai tambah. Nah, inilah yang saya kira menjadi tugas Bapak Ibu kita semuanya, sahabat-sahabat Humas. Humas menjadikan yang biasa menjadi luar biasa. Yang menjadikan dulunya tidak diperhatikan, harus diperhatikan. Yang dulunya disepelekan, harus sekarang ini tidak disepelekan. Dan seterusnya. Jadi intinya kita harus memberikan angka +1 semua stakeholder kita bekerja dengan lebih bagus. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka saya ingin lanjutkan betapa Humas dan peran-peran komunikasi baik di level individu, level organisasi sampai level bangsa itu harus berjalan dengan baik. Nah, kalau masanya normal sih kita mengantisipasinya sangat leluasa ya. Komponen-komponennya kita bisa kita rencana, bisa kita kendalikan, manageable gitu ya. Tetapi kalau situasinya krisis, ya tadi saya contohkan pada COVID-19, maka inilah dinamikanya. Setiap hari kita mengolah fakta dan data untuk bisa menjadi kebijakan yang baru dan fakta dan data ini berubah terus, ya berubah terus. Cara memakai masker saja ganti-ganti terus setiap saat, ya. Karena ini harus double, ya. Dan itu menunjukkan betapa dalam situasi krisis, kegiatan komunikasi kehumasan itu membutuhkan perubahan yang sangat cepat. Apalagi yang ketiga, di era virtual, di era digital ini betul-betul nanti saya akan ceritakan luar biasa tantangannya. Nah, oleh sebab itulah, maka kehumasan itu menjadi profesi keniscayaan kalau kita ingin keluar dari krisis, kita ingin menggunakan digitalisasi, dan juga kita ingin mempunyai penilaian yang lebih bagus dibandingkan yang lain, karena kita olah harus lebih bagus dibandingkan yang lain. Kita yang dulunya tidak kita kelola. Next. Nah, oleh sebab itu, maka mari kita bicara soal be effective public relation. Bukan I cannot atau I can, tetapi I can. Kita harus bisa melaksanakan itu. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah, maka mari teman-teman semuanya yang ikut pada webinar kali ini, jangan takut, jangan minder berprofesi humas, baik dimanapun saudara-saudara berada, di pemerintah, di swasta, dimanapun Anda bekerja kehumasan. Karena apa? Humas dulu sering dianggap profesi yang kelas 2 gitu ya. Mari kita tunjukkan. Saya sebagai orang humas, saya sebagai profesi komunikasi juga bangga bersama-sama sahabat-sahabat saya humas. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Mari coba kita semuanya berpikir holistik. Ini next ya. Saya ingin melihat, kalau melihat sesuatu itu harus holistik, harus utuh. Kalau orang marketing biasanya hanya bagaimana cost itu kita buat semurah-murahnya, tapi salesnya semaksimal mungkin, gitu kan ya. Tetapi kalau orang humas holistik, semuanya tidak sekedar angka-angka saja, tidak sekedar kuantitatif saja, karena reputasi, goodwill itu tidak hanya kuantitatif, tidak hanya statistik angka, tetapi itu juga kualitatif dan menyangkut semua stakeholder, sehingga berpikir holistik dan akhirnya melakukan tindakan yang kolaboratif, mengajak semua pihak itu membutuhkan komunikasi yang kontinu, yang saling memahami, dan akhirnya membangun kolaborasi. Kehebatan orang humas adalah kehebatan bagaimana kita menjadi bridge, menjadi jembatan, menjadi liaison, menjadi penghubung
antar berbagai pihak yang tentu saja fungsinya tidak selalu sama. Bahkan ada yang berlainan, sangat kontradiktif. Misalkan saya ambil contoh, satu perusahaan ingin menaikkan harganya. Tentu yang senang adalah ownernya, karena nanti untungnya meningkat. Yang senang adalah pegawainya, gajinya akan meningkat. Tapi yang nggak suka adalah konsumennya, karena harganya jadi mahal, dan seterusnya. Ini harus dikelola dengan komunikasi yang baik, yang benar. Oleh sebab itu, cara berpikir kita holistik dan bertindak kolaboratif itu menjadi bagian seorang public relation officer yang profesional. Makanya kalau teman-teman yang belajar di komunikasi, di kehumasan, atau yang mungkin sedang belajar, sering melihat kenapa ada terminologi bahwa PRO, public relation officer, itu face to face dengan top leader. Selalu berhadap-hadapan dengan top leader. Kenapa? Karena memang kalau sudah top leader itu selalu berpikir holistik dan selalu harus bertindak kolaboratif. Sehingga disitulah banggalah kita semuanya yang dipercaya di bidang kehumasan. Jangan menganggap bahwa kehumasan itu hanya melayani press release, gitu ya. Itu hanya bagian tindakan yang kolaboratif. Ya. Tetapi semuanya harus kita lihat bersama-sama. Makanya face to face itu selalu bergandeng tangan dengan top leader. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka kawan-kawan, sahabat-sahabat Humas, inilah yang saya ingin ambil dari Charles Darwin. Ya, dan intinya adalah kita ini akan bisa survive kalau kita itu mau responsif terhadap perubahan. Ya. Kita ini akan hebat bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuasa, tetapi karena kita bisa responsif terhadap perubahan. Maukah kita berubah dengan keadaan yang sekarang ini sedang krisis di dunia ini ya, dan juga sedang menghadapi digitalisasi teknologi yang sangat cepat. Kita kalau nggak mau berubah, kita pasti akan ketinggal dan bahkan akan mati. Nah, oleh sebab itulah, maka apapun yang kita lakukan adalah bagaimana kita harus melakukan perubahan yang penuh dengan tanggung jawab. Nah, inilah yang saya kira kata kunci penting ya buat kita semuanya. Mari kita berubah. Jangan andalkan kita punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan ya, tetapi sekarang ini yang kita kelola adalah informasi. Ya, informasi dan kemudian kita kelola dengan baik menjadi sikap, pikiran, tindakan yang sesuai dengan mindset kita. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka ini satu contoh. Bagaimana kita melihat, lanjut ya, bagaimana kita melihat bahwa di dalam dunia informasi itu, ya perubahan itu sendiri yang akan berjalan ya. Jadi perubahan itulah yang akan menentukan kesuksesan kita. Nah, lanjut. Nah, ini yang saya kira harus menjadi bahwa apa yang perubahan itu. Apalagi kalau kita lihat di dalam advertensi itu sering dikatakan bagus, tapi kalau PR itu ya kata orang bukan kata yang ngomong. Ya kalau saya ini tampan, saya ini kaya, saya ini dan lain sebagainya itu belum advertising, tapi itu baru PR, baru advertising, maaf. Itu belum PR. Kalau PR itu sudah saya mendengar orang mengatakan bahwa saya ini baik. Nah, itulah PR. Dan itu menjadi tantangan kita di dalam dunia komunikasi. Nah, ini yang saya kira menjadi tugas tidak gampang. Karena harus meyakinkan pihak lain sehingga pihak lain mengadvokasi, membela bahwa kita ini baik, bahwa kita ini berguna, bahwa kita ini adalah bagian dari sukses bersama dan seterusnya. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Bagaimana profesi humas? Nah, ini salah satu contoh. Kalau di perguruan tinggi, ini saya mengutip saja, humas perguruan tinggi itu sekarang banyak sekali profesi baru yang lahir yang dulu nggak ada. Misalkan konten kreator, misalkan digital jurnalis, ya, yang setiap saat bekerja. Jadi tidak lagi kita ini orang humas harus ngantor. Orang humas bisa dengan handphone menjadi profesional humas karena kita mengedepankan digital information. Bahkan kita juga dituntut punya kemampuan menganalisis media sosial kita. Jangan sampai kita, nggak ada yang demo kok, tetapi di medsosnya isunya berkembang dengan pesat. Banyak sekali ini bisa nanti dibaca profesi kehumasan kita. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka sekarang ini jadi pemimpin itu nggak gampang. Ya, jadi pemimpin dan humasnya yang mendampingi pemimpin itu makin tidak sederhana. Saya punya pengalaman cukup banyak di dalam komunikasi publik, membangun orkestrasi, bagaimana menghadapi pandemi COVID ini, bagaimana menghadapi pertumbuhan ekonomi yang turun ini, meyakinkan publik, ini betul-betul harus dikelola dengan baik. Apalagi
sumber informasinya bisa banyak sekali. Bisa kepala negaranya, bisa menterinya, bisa DPR-nya, dan seterusnya. Dan sekarang ini seringkali kita menghadapi orang yang memonitor kita, tapi kita nggak nyangka, ya kita nggak nyangka, tahu-tahu kita lupa off the record gitu ya, tahu-tahu muncul joke kita, tahu muncul perilaku kita yang kadang-kadang hanya sederhana, tapi impact-nya karena kita sekarang sudah virtual itu luar biasa. Solusinya itu tidak sederhana. Jadi inilah yang saya kira teman-teman, mari kita coba lihat di tempat saudara-saudara semuanya, apakah memang menghadapi situasi seperti itu. Saya yakin pasti, ya. Dan yang masalah itu kalau kita menganggap tidak ada masalah, ya. The big problem is no problem, gitu ya. Jadi kalau kita ini menghadapi masalah kecil sudah peka, kepekaan kita bagus, high touch, itulah profesi PR yang saya kira harus kita latih terus-menerus. Jangan sampai kita menjadi orang yang kebal terhadap kepekaan itu. Itu yang berbahaya, karena isu saat ini adalah real time, ya, dan itu tidak mengikat ruang, tempat, ya, dan waktu bahkan. Jadi harus solusinya 24 jam. Nah, ini menunjukkan tantangan kita dimanapun teman-teman berada menghadapi profesi kehumasan. Sekarang ini kan yang hangat misalkan ada penyuntikan vaksin tetapi ternyata belum disuntikkan, viral dan seterusnya. Ini buat teman-teman di dunia kesehatan, wah ini harus disolusi bagaimana dan seterusnya. Ya, banyak contoh sebetulnya. Lanjut. Nah, itulah yang saya kira menjadi penting, dan di Indonesia ini saya ingin tunjukkan saja data dari Dewan Pers. Itu media itu ada 47.000 lebih, ya. Dan itu yang media real di dalam dunia Indonesia ini, dan yang terdaftar di Dewan Pers masih sangat sedikit. Dan kalau sudah tidak terdaftar di Dewan Pers, itu bisa jadi beritanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Jadi ini membutuhkan kerja kita untuk, ternyata kita ini sekarang tidak bisa menata kayak dulu, ya. Kalau media itu harus ada pimretnya, harus ada izinnya, harus dikelola step-stepnya, ya. Jadi dari mendapatkan informasi, dirapatkan di dewan redaksi dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita, sahabat-sahabat humas. Dan itu niscaya itu nggak bisa kita kok sekarang begini nggak mungkin, karena apa? Di era virtual digital ini proses produksi, proses konsumsi, dan proses distribusi itu bisa satu orang dan bisa menyebar kemana-mana. Apalagi kalau yang bersangkutan itu punya follower banyak, ya, dia influencer. Nah, satu saja kita tidak bisa memaintain, humas tidak bisa memaintain informasi yang benar kepada satu pihak, itu terjadilah kegaduhan di dalam dunia komunikasi, dan itu humasnya harus jalan. Dan tidak bisa, saya hanya humas TV, saya hanya humas radio. Humas itu sekarang punya channel yang macam-macam. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Nah, ini yang saya kira ingin saya tunjukkan bagaimana realita itu bisa menggunakan smartphone, menggunakan WhatsApp, menggunakan IG dan seterusnya, ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia yang disebut dengan baby boomer itu kecil, hanya 14%. Jadi yang kalau kita memaintain ini kecil, yang banyak itu justru generasi milenial dan zilenial. Dua kelompok ini, milenial dan zilenial, ini angkanya 61%. Nah, ini yang saya kira harus kita maintain. Jadi kenapa? Karena sekarang ini justru yang seringkali tidak bisa kita kendalikan itu media-media digital, media-media sosial yang itu dimainkan, dicermati oleh teman-teman generasi muda. Nah, kalau kita yang baby boomers itu biasanya kan lihatnya di TV, ya. TV itu lebih terkendali. Dan bahkan sekarang TV ini mendapatkan informasi dari dunia medsos, dibahas di TV. Tetapi lebih bagus itu daripada media medsos yang keliru tidak dibahas, sehingga publik jadi tidak punya acuan yang jelas. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita semuanya. Oleh sebab itulah maka Humas punya challenge yang sangat dinamis, sangat cepat menghadapi teknologi informasi, teknologi digital yang saat ini sedang berkembang sangat pesat, dan pemerintah sendiri memang sekarang melaksanakan fungsi percepatan infrastruktur. Jadi kalau dulu disebut Pak Presiden Jokowi itu
tol darat itu ya, sekarang ini tol virtual dan itu dijadikan sebagai program connectivity. Indonesia terkonektif ya, terhubung. Dan risikonya adalah kita juga harus membangun literasi ya, kecerdasan digital. Masyarakat harus dibangun keadabannya. Tetapi kan ini tidak hanya tugasnya pemerintah, ini juga tugasnya humas-humas. Kita semua jujur mengatakan negara Indonesia itu adalah humas bangsa. Jadi kalau ditanya ada berapa humas di Indonesia untuk bangsa ini, ya sejumlah penduduknya tadi. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, sahabat-sahabat humas yang mendapatkan PIN profesi amanah di humas adalah star, bintang, tidak sekedar warga negara sebagai humas, tapi Anda adalah starnya, bintang-bintang yang memberikan cahaya kepada belantara informasi komunikasi di Indonesia untuk kepentingan perusahaan Bapak, Ibu, dan juga untuk kepentingan Bapak Ibu karier masing-masing di perusahaannya, karena sekarang ini orang humas kan banyak yang sukses di dunia kepolisian, bisa banyak kita temukan. Kalau sudah menjadi kabid humas misalkan, wah ini meningkat nanti cepat karena dikenal dan dikenalnya bagus, dipersepsi bagus, punya kompetensi, dan akhirnya pimpinan melihat. Nah ini impact yang kadang-kadang tidak rasakan sebagai humas, kok tahu-tahu bisa cepat. Nah ini makanya mari kita bangga dengan profesi humas, jangan lagi humas dianggap produk KW gitu ya, 2 gitu ya, tetapi betul-betul kita punya profesi yang prestisius yang harus kita improve. Hari ini kita mengimprove, membuka wawasan, membuka upaya kita untuk memahami apa itu humas. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka kita harus mengalahkan ini. Sekarang di dunia digital itu kan ada Hey Siri gitu ya, itu bisa memberikan informasi yang macam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat humas punya tugas kehumasan, Bapak Ibu harus menjadi Siri paling nggak di perusahaannya. Kalau ada publik yang tanya tentang apa di perusahaannya, jawablah kayak Siri menjawab secara digital ini ya. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita, karena kalau tidak, perusahaan Anda tidak dikenal. Menutup diri, rugi sekarang ini. Kita harus membuka diri. Era digital adalah era transparansi. Tetapi bagaimana transparansi itu harus menjadi bagian penting untuk positif korporasi kita, positif organisasi kita. Nah, ini adu cerdas, adu pintar. Kalau dulu sering dikatakan begini, di media itu ada bad news is good news gitu ya, tapi media, wartawan. Dan saya munculkan kemudian important news is good news, atau humas itu menganggap yang penting itu harus menjadi berita bagus. Kalau dulu hanya yang kita hadapi wartawan-wartawan, tapi kalau sekarang yang kita hadapi siapa? Seluruh warga negara Indonesia, bahkan warga dunia. Jadi kalau kita mempunyai informasi atau dilihat sebagai sesuatu yang bernilai informasi tidak bagus, tanggung jawab kita melayani semua persepsi publik itu, dan itu menjadi asik lah, menjadi dinamis, menjadi tantangan kita tersendiri yang hebat untuk kita menjadi lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Nah inilah yang saya kira tadi saya katakan, humas harus berpikir holistik, harus berpikir kolaboratif, dan akhirnya face to face dengan top leader. Selalu dipakai oleh top leadernya sebagai pembisiknya, kalau zaman dulu sering disebut gitu ya. Dan pembisiknya top leader itu orang kepercayaan itu sangat prestisius, profesi yang sangat bagus. Nah ini yang saya kira menjadi bagian penting. Nah lanjut. Nah teman-teman sahabat humas yang saya ingin sampaikan, sekarang ini ternyata dengan adanya handphone, apalagi pandemi COVID, kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya go virtual, lifestyle at home ya, di rumah, gaya hidup di rumah. Ini informasinya masuk terus. Mau konfirmasi teman nggak mungkin. Informasinya jadi overload. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang kalau punya WA group lebih dari 30, pusing gitu ya. Setiap pagi, apalagi sekarang ini yang makin menjadikan kita lelah, capek itu apa? Isinya hanya innalilah gitu ya. Berita duka. Ini kan lama-lama kita kalau dapat informasi yang tidak betul, tidak positif, tidak sehat, akhirnya kita nanti stres, depresi, dan itu membahayakan. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan. Nah, buat humas pemerintah saya ingin sampaikan, lanjut, ini saya ingin sampaikan. Jadi teman-teman di government ini buat teman-teman yang
kita ingin meningkatkan kompetensi kehumasan kita adalah ternyata government PR itu adalah humas yang belum bagus, humas yang belum diminati. Gitu ya. Kita kalah dengan swasta-swasta. Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya kalau sudah pemerintah itu cara berpikirnya birokratis, reguler gitu ya. Padahal humas ini betul-betul harus kita milenial. Jadi siapapun teman-teman, dimanapun Anda berada, usia berapapun, mari kalau menjadi orang humas saat ini adalah kita punya mindset milenial. Supaya hasil penelitian ini betul-betul tidak kaku, informasinya hanya itu publik suruh baca. Yang nggak mungkin, kita harus mengemas. Makanya konten kreator yang dimiliki oleh staf humas dan jajarannya itu menjadi penting, dan pelibatan generasi milenial atau mindset milenial itu menjadi keniscayaan, dan itu menjadi butuh kita.